ya. Jadi kalau ada orang yang sengaja memang tidak sholat berjamaah, padahal ya dengar adzan, dia ya longgar, tidak sakit, kok ndak ikut, nah ya wis, berarti dia adalah orang munafik yang memang diketahui kemunafikannya, sampai kayak gitu itu, ya. Walakot kana dan niscaya sungguh ada, sopo arrojulu seorang laki-laki, iku yukta didatangkan sopo bihi rojul, yuhada digandeng dia rojul, baina rojula ini antara dua orang laki-laki, kata yukoma sehingga didirikan dia rojul fisofi di dalam soft barisan. Zaman dulu itu loh, saking orang itu temenan mendatangi sholat berjamaah. Ada orang itu ya ndak bisa jalan ke masjid karena sakit atau apa. Itu loh digandeng dua orang, kiri kanan, ya kan? Ya, digandeng, dituntun dari rumahnya menuju masjid sampai diletakkan di soft. Sampai gitu itu. Ya, sampai gitu itu. Kalau ndak datang ya wis munafik betul itu. Wis maklum, dimaklumi wong munafik. Kalau iman betulan ya gitu. Dituntun antara dua orang laki-laki sampai ke soft itu ya dilakoni. Wafi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat lahu bagi Muslim kola berkata sopo Abdullah bin Mas'ud, Inna Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku alamana mengajarkan siapa Rasul na pada kami sunanal huda pada sunah-sunahnya petunjuk. Wa inna min sunanil huda dan sesungguhnya iku dari sunah-sunahnya petunjuk apa as-sholat as-sholat fil masjid di masjid. Ya. Alladzi yang yu'adzanu diadzani apa fihi di dalam masjid tersebut. Jadi sholat di masjid yang memang masjid itu dikumandangkan adzan. Ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala berkata Abi Darda, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda Rasul, Mamin salasatin tidak ada tiga orang di Koryatin di sebuah desa, au badawin atau hutan, latukomu yang tidak ditegakkan tihim di dalam mereka tiga orang opo as-sholatu sholat ila kecuali qadistahwadha sungguh mengganggu, ya, mengganggu alaihim atas mereka opo as-syaitonu setan. Jadi misalnya di suatu desa itu hanya ada tiga orang atau di suatu hutan itu hanya tiga orang. Kemudian sholat berjamaah itu tidak ditegakkan di situ, ya, tidak ditegakkan di situ. Ya kecuali yes, sudah kalah sama setan namanya. Yes, terpengaruh karo setan. Nah, fa'alaikum maka menetapilah kalian bil jamaah pada sholat berjamaah. Gitu. Ya, pada sholat berjamaah. Fa'inama maka sejatinya yakulu memakan opo adikbu serigala minal gonami dari kawanan kambing al-qosiyah. Al-qosiyah itu yang menyendiri, ya, menyendiri. Jadi
eh, kawanan kambing yang banyak. Nah, kalau kambingnya itu rukun, kompak, menyatu dalam satu kesatuan, itu potensi untuk dimakan serigala itu kecil. Jadi potensi untuk dimakan serigala itu kecil, ya. Tapi kalau eh, apa istilahnya, ada satu atau dua kambing itu menyendiri, tidak ikut rombongan, menyendiri, ya, ya itu yang biasanya dimangsa oleh serigala, itu yang dimangsa oleh serigala. Tuh. Artinya, ya gampang murtad. Iya, kemungkinan untuk murtad itu cenderung lebih besar daripada orang yang sholat berjamaahnya itu tertib baik itu. Tuh. Jadi maka fa'alaikum bil jamaah. Jadi bagaimanapun gimana ya tetap sholat berjamaah itu ditegakkan. Ya. Jadi kalau tidak ditegakkan ya sama saja dengan kambing yang menyendiri yang dimakan serigala. Berarti orang-orang yang di situ ya sudah jadi mangsanya setan. Tuh. Babul hasi, babnya ajaan ala huduril jamaah, atas menghadiri sholat berjamaah fi subhi, di dalam sholat subuh, wal isya'i, dan isya. Karena kondisinya gelap, biasanya kondisinya gelap subuh sama isya itu. An Utsmana bin Affan radhiyallahu anhu, qala, berkata Utsman bin Affan, sami itu mendengar aku Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata Rasul, man barang siapa sholat yang sholat diaman al isya'a, pada sholat isya, fi jamaatin, di dalam berjamaah, pakaan nama, maka seakan-akan sesungguhnya, sejatinya, ya, maka seakan-akan sejatinya, koma, berdiri dia orang, nisfal laili, pada separuhnya malam. Tuh. Ya, termasuk karena kondisinya gelap, zaman dulu nggak ada listrik, ya. Dulu juga banyak binatang buas, ya. Binatang-binatang kecil yang beracun itu juga banyak kan gitu. Nah, barang siapa yang memang ngepeno, nah, peno itu ya sungguh-sungguh, ya, untuk sholat berjamaah, sholat isya, ya itu sejatinya dia itu dapat pahala sholat setengahnya malam, ya, setengahnya malam. Waman, dan barang siapa sholat yang sholat diaman as-subha, pada sholat subuh, fi jamaatin, di dalam berjamaah, ya. Pakaan nama, maka seakan-akan sejatinya sholat dia alaila, pada malam, kullahu, seluruhnya malam. Nah ini seperti dia sholat semalam suntuk gitu, ya, kondisi ya enak-enak tidur, dingin, umpama melek ya masih gelap, ya kan, masih males, wudhu juga kena air ya males, tapi tetap dipaksakan, maka pahalanya ya seperti sholat semalam suntuk itu. Wa fi riwayat Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa
syahida yang mendatangi al-isya'a pada sholat isya fi jama'atin di dalam berjamaah, karena maka ada lahu iku bagi orang opo kiyamu nisfalailin, berdiri sholat separuhnya malam. Waman dan barang siapa, ya jamaah sholat isya. Faktor-faktornya tadi sudah dijelaskan. Waman dan barang siapa sholat yang sholat diaman al-isya'a pada isya, wal fajro dan sholat fajar fi jama'atin di dalam jamaah, karena ada lahu iku bagi orang opo kakia milailin seperti berdiri sholat semalam suntuk. Nah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda Rasul walau ya'lamuna dan seandainya mengetahui mereka ma pada apa-apa fil atamati di dalam sholat atamah. Sholat atamah itu sholat isya yang diakhirkan, wasubhi dan sholat subuh, la atau huma niscaya mendatangi mereka huma pada keduanya, walau habwan dan meskipun harus ngesot. Ngesot itu ya berjalan dengan pantat itu. Umpama tahu betapa besar pahalanya, mereka akan rela mendatangi sholat isya akhir dan subuh itu walaupun harus ngesot. Ngesot itu ya berjalan dengan pantat itu. Wa anhu dan dari Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada apa sholatun suatu sholat askola yang lebih berat alal munafikin atas orang-orang munafik min sholatil fajri daripada sholat fajar wal isya'i dan sholat isya. Nah ini itu yang paling berat ya, memang ya gelap zaman dulu, dingin dan macam-macam itu faktornya. Walau ya'lamuna dan meskipun walau ya'lamuna dan seandainya mengetahui mereka ma pada apa-apa fihima di dalam isya dan subuh, la atau huma niscaya mendatangi mereka huma pada keduanya, walau habwan dan meskipun harus ngesot.